Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rustu Maharani. Aku dari kelompok 2 PPTI 2025 dan hari ini aku akan mengerjakan tugas bab 6 nomor 2 SPSS. Langsung aja kita ke tugasnya. Jadi di soal nomor 2 ini ada sebuah cerita yang nantinya akan kita olah datanya. 10 tahun setelah lulus kuliah, 6 sahabat A, B, C, D, dan F bertemu kembali dalam acara reuni. Obrolan mereka pun berlanjut ke topik pekerjaan. Mereka mulai saling berbagi pengalaman tentang beberapa kali berpindah kerja, lama mereka bekerja di tempat terbaru, rata-rata gaji yang diterima, serta tingkat kenyamanan dan kinerja kerja mereka masing-masing. Data yang mereka ceritakan itu sebagai berikut. Ada nama, jumlah pindah kerja, lama bekerja, kerjaan terbaru, rata-rata gaji, jam lembur tiap minggu, kenyamanan skala 1-4, kinerja skala 1-100. Terus ini ada datanya. Nah, jadi untuk tugasnya yang pertama itu masukkan data di atas ke dalam SPSS sesuai tabel. Pastikan tipe data sesuai string atau numerik. Jadi kita memasukkan data ini ke dalam SPSS. Langsung aja. Di variabel view kita masukin yang pertama itu ada yang pasti nama. Terus yang kedua itu ada jumlah pindah kerja. Terus di bawahnya itu ada lama bekerja. Terus di bawahnya ada lama bekerja pekerjaan baru ini ya. Lama bekerja pekerjaan baru. Terus di bawahnya itu ada rata-rata gaji. Terus di bawahnya lagi jam lembur tiap minggu. Ini terus pakai kapital apa ya? Terus di bawahnya lagi kita masukin kenyamanan. Skala 1-4. Pakai ini aja deh. Skala 1-4. Kinerja skala 1-100. Nah, di sini ada 7. Kita lihat udah lengkap atau belum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lengkap ya. Nah, di sini kita ubah. Ini nama ini bukan numerik karena dia bukan angka, string. Kita ubah jadi string. Terus jumlah pindah kerja itu numerik, lama bekerja, rata-rata jam lembur, kenyamanan skala ini numerik semua ya. Udah. Terus di data view-nya jadinya seperti ini. Nah, di nama kita tulis ABC ya. A, B, C, D, E, F.
Nah, pindah kerjanya itu yang A7 kali. Oh iya, sebelumnya di sini variabel v-nya desimalnya kita kenalin dulu sih. Karena aku nggak mau ada desimalnya, nggak mau ada komanya. Terus di rata-rata gaji itu aku mau tingkatin ke 10. Terus lama dia bekerja itu 6 bulan 6 bulan. Ini ada 6 aja. Terus rata-rata jam lemburnya itu 10 jam. Kenyamanannya 1-2. Terus kinerjanya itu 80%. Terus kita lanjutin yang untuk B, C, D, E, dan F. Ini aku langsung ke bawah aja ya, sesuai tabel yang tadi. Satu-satu jumlah pindah kerjanya, baru lama bekerjanya, dan lain-lain. 1, 3, 4, 1, 5, 6 4, 1, 5, 6. Nah, untuk yang lama bekerjanya ini itu karena ada yang per tahun di sini, ada yang tahunan, ada yang bulanan gini. Aku mau ubah semuanya jadi bulan. Kita ubah semuanya jadi bulan. 8 bulan, 12 bulan, 120 bulan, 24 bulan, 10 bulan. Di sini gajinya kita masukkan 9 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 11 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 20 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas ya. Terus jumlah tiap minggunya, jumlah nomor tiap minggunya itu ada 6. Ini per jam ya. Ya 6 jam, terus 8 jam, terus 4 jam, terus 12 jam, dan terakhir itu 5 jam CF. Terus untuk skala kenyamanannya itu 3, 2, 4, 3, 4, 3, dan 1. Yang F nggak betah. Terus untuk kinerjanya 75, 65, 88, 82, 60. Nah, ini dia seperti ini. Terus kita lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2, gunakan compute variabel untuk membuat variabel baru bernama skor akhir dengan rumus skor akhir sama dengan
0,7 kali kinerja plus 0,3 dikali kenyamanan kali 25. Bentar. Takut saya tidak bisa dua ini. Oke, balik lagi, kita akan memasukkan rumus ini ke dalam compute variable. Compute variable itu tempatnya ada di transform. Terus compute variable. Terus di sini kita makainya, ini tadi maaf lupa, skor akhir. Ya kan? Skor akhir. Terus kita masukin aja rumusnya yang tadi, 0,7 dikali kinerja itu ditambah 0,3 dikali dengan kenyamanan tapi kenyamanan ini di kali dulu sama 25. Kali dulu sama 25. Oke. Kita lihat. Nah, skor akhirnya ini. Oke. Sudah jadi skor akhirnya. Terus kita lanjut ke nomor 3. Gunakan record into difference variable untuk membuat variabel baru kategori penghasilan berdasarkan rata-rata gaji. Dia lebih kecil dari 7 juta sama dengan rendah, 7 juta sampai 12 itu sama dengan menengah, 12 juta sama dengan tinggi. Kita ke sini. Nah, untuk different variable itu adanya di sini, transform. Record into different variable. Pertama itu kita masukin, rata-rata gaji ya, rata-rata gaji. Terus kita labelnya, namanya nanti variabel barunya kategori penghasilan. Kategori penghasilan. Ke all and new values. Terus ini diubah dulu ke string supaya kita bisa menulis huruf di sini. Nah, yang pertama itu kita di sini dia lebih kecil daripada 70. Nah, itu rendah. Tapi di sini kita 70 juta di situ ya. Jadi kita masukin jutanya. 7 juta. 7 juta. Masukin nomor 1 2 3 4 5 6. Nah, nah, terus ke yang menengah. Yang menengah itu ada antara. Kalau dia antara seperti ini, dia ada antara 7 sampai 12 juta menengah, kita makainya yang
range ini. Berarti di sini dari 7 juta ya, dari 7 juta, dari 7 juta sampai 12 juta. 7 juta, 7 juta, 7 juta, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 12 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini menengah. Nah, terus kalau misalnya dia di atas itu pakainya yang talk high ini. Itu di atas 12 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tinggi. Continue, add, terus kita continue, terus kita change, terus oke. Bentar, kita lihat hasilnya di sini. Nah, ada yang tinggi, menengah, rendah, menengah, tinggi, rendah. Nah, lanjut untuk tugas selanjutnya, yang tadi, yang nomor 4 ini, yang gunakan if condition untuk membuat variabel status kerja jika kenyamanan dia lebih dari 3 sama dengan 3 dan jam lembur kurang dari atau sama dengan 5 itu ideal dan selain itu tidak ideal. Nah, kita ke tabel SPSS-nya, terus kita buka transform, kita ke compute variable, terus kita ini udah ada tadi. Aku coba. Terus kita buat yang pertama itu nomor 1 dulu. Nah, nomor 1 itu ini kita buat nomor 1, terus kita ke if. Nah, di sini. Nah, dari if ini itu kita masukin kondisi tadi atau aturan kondisi tadi. Yang pertama itu di kenyamanan itu dia harus lebih dari atau sama dengan 3. Dan ini kita pakai dan karena dua-duanya harus terpenuhi. Jam lembur kurang dari atau sama dengan 5. Terus kita continue, terus kita okein. Nah, terus nanti dia ada hasilnya di sebelah sini. Nah, ini yang ideal. Terus kita ulang lagi, kita masukin yang tidak ideal. Caranya ini masih di status kerja, terus kita ke ganti nomor 2, terus kita ke if. Nah, di tempat ini tadi itu kita tinggal kasih tanda kurung dan kita kasih negasi. Kenapa negasi? Karena selain ini itu tidak ideal. Jadi tinggal kita nambah negasi aja karena dia jadinya kebalikannya nanti. Continue. Terus kita oke. Jadi jadinya dia seperti ini. Nah, karena di sini pengennya tulisannya ideal dan tidak ideal, kita ganti seperti ini. Ke value, ini status kerja tadi, terus ke values, terus kita ganti label 1 itu ideal. Dan label 2 itu tidak ideal. Nah, terus kita tinggal ganti aja di sini ya. Ya, ini yang 1 cuman yang D ya. Sisanya itu tidak ideal. Nah, ini diganti. Tidak ideal, tidak ideal. Nah, seperti itu. Sudah. Terus kita lanjut nomor selanjutnya. Lakukan deskriptif statistik terhadap variabel rata-rata gaji, kenyamanan, kinerja, dan skor akhir. Ini ada 3, skor akhir, kinerja, kenyamanan, dan rata-rata gaji. Terus hitung mean, median, mean, max, dan standar deviation. Oke, kita ke sini. Terus kita ke analis. Terus deskriptif statistik dan frequencies. Nah, chat. Terus kita masukin rata-rata gaji, skor akhir, apa lagi tadi ya?
rata-rata gaji, skor akhir, kenyamanan dan kinerja. Kenyamanan dan kinerja. Kenyamanan dan kinerja. Nah, terus kita ke statistik ini, terus kita masukin dia maunya mean, median, maksimum, minimum, STD deviation. Mean, median, minimum, maksimum, standard deviation. Terus kita continue, terus kita okein. Nanti dia jadinya di sini, di lembar output. Untuk rata-rata gaji, skor akhir, skala, gitu. Jadinya gini. Terus untuk soal selanjutnya itu kita pakai disuruh untuk melakukan deskriptif statistik membuat grafik batang bar chart untuk menampilkan perbandingan rata-rata gaji ke-6 sahabat. Nah, kita buat bar chart atau diagram batang. Kita ke bar, ini ke grabs, terus ke legality dialog, terus ke bar. Nah, kita define, terus kita masukin sini order statistik, kita masukin rata-rata gaji di sini, rata-rata gaji di sini, rata-rata gaji. Terus kita masukin namanya di sini. Terus kita oke. Terus kita dia jadinya seperti ini sebentar. Nah, dia jadinya seperti ini. A, B, C, D, dan F. Yang ini salah ya. A, B, C, D, dan F. Nah, jadi gini. Terus kita lanjut ke soal selanjutnya. Membuat grafik lingkaran untuk menunjukkan presentasi kategori status kerja. Nah, untuk status kerja ya, kita ke grabs lagi. Terus aku pengen pakai chart Gordon ini, sepertinya bisa. Oke. Terus kita ke pie, seperti ini, masukin. Nah, terus apa tadi soalnya, maaf, presentase kategori status kerja kita masukin sini. Nah, terus kita okein, terus dia jadi nanti seperti ini. Nah, status kerja ideal dan tidak ideal. Nah, di sini bisa kita ini presentasenya, klik 2 kali, terus ke elemen, terus ke show data label, terus ini udah. Nah, terus udah deh, jadi 83,33% itu tidak ideal, 16,67% itu ideal. Itu. Dan habis selesai sudah tugas saya yang kedua, SPSS bagian 2. Terima kasih, sampai jumpa lagi, dadah.